Eka ya. Oke, Bapak. Iya, Pak. Oke. Jadi pertama saya ucapkan selamat dulu ya kepada Pak Eka sudah sampai pada tahap ini ya. Terima kasih, Bapak. Ya. Ya. Jadi sebentar saya akan mengklarifikasi ada beberapa hal yang perlu saya klarifikasi sehubungan daripada yang namanya tuntutan di LMS ya. Jadi ada beberapa indikator penilaian yang harus saya klarifikasi sehubungan dengan kewajiban-kewajiban Bapak yang sudah Bapak upload di LMS kan gitu ya. Iya, Pak. Jadi Pak Eka, Pak Hari Eka ini tugas di mana? Tiang tugas di SD 1 Pamuparo, Pak, di Sri tepatnya, Pak. Pamuparo ya. Iya, Pak. Ya, ya. Jadi berapa pesertanya, berapa jumlah siswanya di kelas, Pak? Kebetulan di sini di grouping, Pak. Yang gedung 1 saya kurang tahu, tapi yang di kelas saya 22, Pak. Oh, di kelas yang Bapak ampu ini kelas 22 Iya, orang ya. gedung 2 yang ampu, Pak. Jadi terima kasih Pak atas informasi awalnya. Nah, terus kemudian ada beberapa hal sesuai dengan indikator yang harus saya klarifikasi dengan Bapak ya. Jadi dalam proses selama pembelajaran gitu Pak ya, pasti ada saja masalah yang Bapak temui ya. Nah, terus kemudian masalah apa saja yang Bapak temui dalam proses pembelajaran Pak di sekolah? Baik, di sini saya akan paparkan sedikit Pak ya. Dari awal saya mengikuti PPG ini, di sini kita disuruh mengidentifikasi masalah dulu. Kita diberikan 6 garis besar masalah, kemudian kita buat menjadi berapa masalah yang kita temui di kelas. Nah, di sini saya stop dulu Pak, stop. Diberikan 6 garis masalah itu ya. Iya. Apa saja Pak? Di sini kan ada masalah tentang pedagogi, masalah kesulitan belajar siswa, relasi dengan orang tua, tentang apa lagi ya, pemanfaatan model inovatif, kemudian pembelajaran daring, dan lagi satu masalah literasi numerasi Pak. Nah, terus saya lanjutkan silakan Pak. Dari 6 masalah itu saya jabarkan, kurang lebih saya temukan 10 masalah di kelas saya Pak. Nah, mungkin banyak ada masalah, tapi saya jabarkan jadi 10 saja karena ya terbentur waktu juga saya nanti menganalisisnya. Saya di pedagogik saya menemukan 3 masalah Pak, yaitu tentang minat belajar, ada minat membacanya yang rendah, minat belajarnya yang rendah, kemudian kemampuan numerasinya yang rendah. Nah, kemudian dari kesulitan belajar di sini saya menemukan ada 1 orang siswa yang belum bisa membaca Pak, karena saya kan mengajar kelas 2 di sini. Nah, belum bisa membaca, namun dia ya lumayan lah dalam berhitung ya. Dia pintar dalam berhitung Pak. Nah, kemudian yang ketiga saya mengambil relasi orang tua dan siswa. Di sini saya mengambil menemukan masalah anak-anak sering tidak membuat PR Pak. Terus dari pemanfaatan model inovatif, di sini saya mengambil 1 masalah, di mana masalahnya pemanfaatan model inovatif belum optimal. Kemudian terkait literasi numerasi dan materi miskonsepsi, di sini saya mengambil 1 masalah, di mana masalahnya adalah tentang anak-anak kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita Pak. Soal ceritanya ini soal cerita matematika. Nah, yang terakhir di sini tentang pemanfaatan TIK, saya menemukan 2 masalah, yaitu waktu ini kan kita sempat belajar daring Pak. Nah, di sini saya temui masalah pembelajaran daring itu belum optimal diterapkan di kelas saya. Kemudian yang lagi satu, pemanfaatan media juga belum optimal untuk di kelas saya Pak. Itu Pak. Ya. Jadi baik, terima kasih Pak. Nah, dari 10 ya Bapak tadi katakan ya Pak. Masalah yang Bapak eksplorasi itu ya, kan Bapak disuruh membuat 4 perangkat pembelajaran Pak. Iya Pak.
Ya. Nah, dari 4 perangkat pembelajaran itu kan otomatis untuk menyelesaikan masalah yang 10 tadi. Iya Pak, iya Pak, benar Pak. Nah, mungkin Pak bisa jelaskan satu contoh perangkat pembelajaran yang Pak gunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada tadi. Nah, dari ke-10 masalah itu kan tidak semuanya bisa dituangkan ke dalam rencana aksi yang akan kita lakukan pada saat PPL, Pak. Di sini saya memilih 4 masalah. Dari 4 masalah itu yang saya tampilkan sekarang ini, yang saya unggah di LMS untuk uji komprehensif ini, ada yang namanya pemanfaatan pemanfaatan model inovatif belum optimal diterapkan di kelas saya, Pak. Ini pembelajaran inovatif yang ya, Pak. Ya, setelah saya temukan masalah itu, saya tuangkan ke dalam RPP, di mana ini di RPP yang ketiga saya jabarkan, Pak, untuk rencana aksi yang ketiga ini, Pak. Ya. Nah, kemudian di rencana aksi yang ketiga ini saya membuat RPP, kemudian saya membuat bahan ajar, kemudian saya membuat LKPD, media pembelajaran, dan instrumen penilaian untuk nantinya bisa diterapkan di pada saat proses PPL. Ya. Nah, di sini kan tema Bapak itu kan hidup bersih dan sehat, dong ya. Iya Pak, betul Pak. Betul. Nah, hidup bersih dan sehat ya. Nah, apa namanya, hubungan dengan tema kan gitu ya. Jadi kan Bapak memilih model pembelajaran kan gitu ya. Iya Pak, memilih model pembelajaran. Menggunakan media apa terus ya. Nah, coba Pak jelaskan dengan tema itu Bapak menggunakan model apa, bagaimana Bapak melaksanakannya. Baik, di sini saya akan mengambil 4 masalah dan salah satunya ini, Pak. Di sini saya menuangkannya ke dalam RPP, di mana dalam RPP tersebut saya cantumkan model yang saya akan terapkan di sini adalah model PBL, Pak. Untuk rencana aksi yang ketiga ini, Pak. PBL ya? Iya Pak, PBL Pak. Kenapa PBL Pak? Kok bukan yang lain Pak? Nah, kan bisa yang lain Pak. Iya Pak. Mungkin di sini saya memilih PBL karena ada beberapa hal Pak. Yang pertama, saya melihat banyak model pembelajaran yang bisa diterapkan, namun saya melihat dari sintak-sintaknya ini paling sederhana yang bisa saya terapkan mungkin di kelas saya. Melihat karakteristik anak-anak mungkin sudah bosan dengan metode yang saya gunakan. Nah, di sini saya ingin mencobakan model PBL ini, Pak. Ya. Gimana Pak, jelasin nggak sih? Coba Pak jelaskan sintak PBL itu dengan tema Pak tadi. Ya, baik Pak. Di sini kan saya buat rencana aksi ini ke dalam 2 pertemuan Pak G. Saya buat pertemuan 1 dan pertemuan 2. Di pertemuan 1 saya mengambil muatan bahasa Indonesia dan dilanjutkan ke muatan matematika. Nah, dalam rencana ini saya mengambil PBL di mana anak-anak pertama anak-anak diorientasi dulu pada masalah, Pak. Nah, apa masalahnya? Masalahnya yang di sini saya tuangkan ke dalam video pembelajaran, Pak. Nah, kenapa saya memilih video pembelajaran? Karena anak-anak kelas 2 lebih antusias dia melihat video gitu, Pak. Nah, jadi saya berinisiatif untuk menuangkannya ke dalam video setelah anak-anak saya setelah diorientasi pada masalah. Kemudian baru saya organisasikan siswa untuk belajar, di mana di sini anak-anak disuruh dibagi menjadi beberapa kelompok, dan di setiap kelompoknya itu ada anak-anak yang pintar, ada biasa, dan ada yang kurang gitu Pak. Kemudian setelah Stop. Kan dia tadi Bapak
mengorganisasikan siswa untuk belajar. Nggih, Pak. Bilang membentuk kelompok. Nggih. Ya. Tadi jumlah pesertanya 22 kan Pak itu ya? Nggih, Pak. Jumlah siswa 22 berapa orang Pak? Satu kelompok itu berapa orang Pak? Saya di RPP yang saya rencanakan itu 3-4 orang, Pak. Kenapa 3-4 Pak? Ya karena dengan 3 atau 4 orang kan bisa memenuhi kelompok yang jumlahnya 22 Pak gitu Pak. Nanti pasti ada yang ganjil nanti. Ya. Itu alasannya Pak ya? Nggih Pak. Untuk biar genap aja 22 aja ya, walaupun ada yang ganjil satu gitu ya. Itu alasannya Pak ya? Mungkin tapi itu yang suruh mungkin kalau saya suruh Pak kelompoknya boleh kok ber-7 atau ber-8 bisa? Iya boleh Pak. Boleh ya. Ya, tapi idealnya di sini agar kelompoknya tidak terlalu banyak juga nanti kita yang sulit mengkoordinasikan nanti kelompoknya Pak. Nah jadi saya pilih maksimal 4 lah gitu Pak, agar saya bisa memantau kelompoknya gitu Pak. Iya. Ya. Berarti kan sebaiknya jangan 7-8, jangan bilang boleh Pak ya. Maksudnya banyak kelompoknya gitu Pak. Jadi bisa mengorganisasikan kan tidak. Iya Pak. Terus berkelompok kan itu Pak ya. Iya Pak. Kan berkelompok, jadi Bapak sudah mengorganisasikan dan sebagainya. Ya. Nah, terus bisa dilanjutkan Pak. Oke, setelah tiang organisasi menjadi beberapa kelompok, di sini kan baru anak-anak diberikan yang dinamakan LKPD Pak. Nah, masing-masing kelompok diberikan LKPD di sini untuk dilakukan diskusi kelompok Pak, untuk menyelesaikan apa yang ada di LKPD. Setelah itu baru anak-anak dituntun untuk bagaimana caranya menyajikan yang sudah dikerjakan tadi Pak. Nah, karena kelas 2 mungkin di sini harus pendampingannya lebih, karena anak-anak kan pasti belum terlalu bisa untuk berdiskusi. Kita yang harus aktif di sini Pak. Nah, fasilitatornya harus yang lebih aktif Pak. Kemudian setelah mengembangkan dan menyajikan hasil, anak-anak baru dievaluasi Pak, dianalisis dan dievaluasi hasil kerjanya Pak. Itu Pak. Oke. Jadi apa sih tujuannya Pak memberikan LKPD Pak? Di sini tujuan memberikan LKPD di sini adalah untuk membantu siswa agar dalam kelompok tersebut ada interaksi Pak. Jika ada interaksi berarti anak-anak kan belajar, jadinya belajar menggali, mencari informasi dan menemukan apa yang menjadi masalah di dalam LKPD tersebut Pak. Oke, ya. LKPD ya. Iya Pak. Nah, setelah itu apa lagi langkahnya Pak? Setelah itu kita melakukan analisis dan evaluasi Pak, di mana setiap kelompok kan maju ke depan untuk menyajikan hasil. Nah, baik itu hasilnya baik itu hasilnya kurang, kita di sana analisis, kita nanti simpulkan bersama dengan siswa Pak. Berarti terakhir itu menganalisis dan evaluasi ya? Iya Pak, untuk disintak PBL-nya begitu Pak. Disintak PBL-nya. Ya. Terus apa yang Bapak evaluasi Pak? Mungkin cara penyampaiannya, mungkin cara anak-anak menyajikan, atau apa yang dituliskan pada LKPD itu Pak. Nanti kekurangan yang dituliskan mungkin nanti dikoreksi. Jangan mungkin Pak ya, yang pasti dong Pak. Ya di sana Pak, kan kita ini baru rencana Pak, rencana. Ya. Belum tahu kita nanti di lapangan, nanti kan di lapangan ya. Memang sih kita membuat rencana itu harus sematang-matangnya, tapi kan kita juga melihat situasi kondisi nanti Pak, begitu Pak. Ya, tapi Bapak kan sudah jelas materinya apa, kan begitu kan? Iya Pak. Materinya apa, kan sudah jelas, bisa kita analisis dan evaluasinya kan sudah jelas juga Pak ya. Iya Pak. Pelaksanaan itu nanti menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, kan gitu ya. Iya. Oke. Jadi
Bapak mengevaluasi kan gitu ya. Iya, Pak. Sudah Bapak sampai dengan tahap mengevaluasi ya. Nah, terus kemudian, nah dari indikator yang saya harus tanyakan juga kan itu Pak ya. Nggih, Bapak. Jadi ada ini salah satunya itu adalah penguasaan materi yang mendukung host. Iya, Ya, Pak. di mana Bapak bisa menunjukkan itu bahwasanya Bapak bisa mengukur oh ternyata siswa saya bisa menguasai materi yang mendukung host gitu. Baik, Jelaskan. saya ceritakan sedikit tentang pembuatan RPP ini dulu Pak G. RPP ini dibuat awalnya kita kan mencari KI dulu Pak, kompetensi inti. Kemudian kita turunkan lagi ke KD. Nah, setelah menemukan KD, baru kita membuat namanya indikator. Nah, di dalam indikator ini kan ada yang namanya kita harus memasukkan kata kerja operasional Pak. Di sini kita lihat nanti RPP ini didesain hot apa tidak Pak. Nah, dengan melihat indikatornya nanti Pak. Indikatornya bisa dijelasin Pak, misalnya yang mana hostnya begitu. Oke. Untuk indikator di sini yang ambil indikator pengayaan saja Pak G. Karena tidak bisa yang cantumkan indikator kunci. Kenapa demikian? Karena juga kita dituntut untuk di pembelajaran ini agar pembelajarannya hot, maka yang ambil indikator pengayaannya saja. Di sini yang ambil indikator C3 dan C4-nya Pak. C3 untuk menyambungkan ke C4-nya Pak. Di mana level hot di sini kan harus dari C4 sampai C6. Di mana C3 untuk menyambungkan ke C4 agar tidak dari C1 misalnya langsung ke C4 begitu Pak. Nah, contohnya menyambungkan itu gimana Pak? Nah, misalnya di sini kan yang ambil apa namanya tema 4 anak-anak harus misalnya di C3 ini harus mengaplikasikan dulu sebelum menganalisis dia gitu Pak. Di kata kerjanya Pak. Ya, kata kerjanya apa? Mengaplikasikan dulu Pak. C3-nya kan aplikasi, mengaplikasikannya dulu baru anak-anak bisa menganalisis begitu Pak. Apa itu dengan tema yang Pak tadi contoh mengaplikasikan apa Pak? Di sini kan anak-anak apa namanya ya disuguhkan halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan Pak. Nah di sini anak-anak harus bisa dulu mengaplikasikan apa namanya bagaimana kita cara mencari menemukan ciri-ciri halaman yang kumuh. Bagaimana anak-anak menemukan ciri-ciri halaman yang bersih. Nah, setelah menemukan itu baru bisa anak-anak menganalisis begitu, Pak. Mengaplikasikannya bisa menemukan dulu Pak ya? Ya, apa namanya ya, setelah menemukan kan baru bisa menganalisis begitu, Pak. Menentukan lah, Pak ya, menentukan. Ya. Nah, terus kemudian kemampuan penguasaan literasi dan numerasi Pak. Iya, Pak. Apa sih itu sebenarnya penguasaan literasi dan numerasi itu apa sih sebenarnya Pak ya? Kemampuan literasi dan numerasi ini kan kemampuan dasar Pak ya yang harus dimiliki. Namun di kelas saya kemampuan literasi dan numerasi tidak merata Pak. Di sini kemampuan literasi di sini kan kemampuan anak untuk bisa membaca, bisa menulis, ya, bisa mendengarkan. Kemudian kemampuan numerasi itu kan anak-anak bisa berhitung dasar, anak-anak bisa menyelesaikan soal sehari-hari begitu Pak. Namun di kelas saya tidak semua bisa seperti itu Pak. Nah, kalau misalnya dengan tema tadi Pak, apa temanya kalau nggak salah? Hidup bersih dan sehat Pak. Hidup bersih dan sehat ya. Yeah. Jadi kemampuan literasi dan numerasi itu Bapak bisa ketahui di mana Pak? Pada saat mereka di mana? Baik Pak. Untuk kemampuan literasi di sini karena saya mengangkat apa namanya muatan bahasa Indonesia, kita bisa sisipkan literasinya itu literasi artinya
membaca dasarnya, kita bisa memberikan dia materi, Pak. Materi agar anak-anak membaca dulu. Setelah membaca, anak-anak baru nanti kan mencari ciri-ciri lingkungan bersih dan sehat itu bagaimana, begitu, Pak. Nah, kemudian untuk numerasinya, karena kebetulan di sini juga saya mengintegrasikan dengan apa namanya materi muatan matematika, kan anak-anak bisa hitungan dasar. Di sini karena saya mengangkat apa namanya bangun datar, anak-anak kan harus mencari itu yang namanya banyak sudut, banyak sisi. Di sana anak-anak harus tahu dulu 1 sampai 10 untuk bisa ke sana, begitu, Pak. Kok tahu 1 sampai 10, Pak? Maksudnya tahu hitung-hitungan dasar gitu, Pak. Kok saya Oh, itu ya, dasar. Untuk ya, bisa mengetahui berapa jumlah ya itu. kan gitu, Pak ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Salah ngomong ya, Pak. Ada 1 sampai 10, bukan 2 sampai 5. Ya, ya, kalau di kelas 2 1 sampai 999 sih, 999 hitungan dasarnya. Oke, Pak. Ya. Jadi kalau anak bisa memahami gambar, apakah itu termasuk kemampuan numerasi juga, Pak? Kalau memahami gambar, saya kira itu literasi, Pak. Gambar, grafik seperti itu. Kalau grafik ya numerasi, Pak. Numerasi ya. Ya. Nah, terus selanjutnya, nah kan ada mengintegrasikan IPEK, Pak ya, dalam pembelajaran, Pak. Nah, coba Pak jelaskan, Pak, dalam pembelajaran yang Pak pembelajaran yang Pak tema yang Pak yang Pak tema yang Pak sampaikan, ya bagaimana Pak mengintegrasikan TPACK itu, coba Pak bisa dijelaskan. Baik, sedikit tentang TPACK dulu, Pak. TPACK itu kan kerangka yang diintegrasikan antara teknologi, pedagogi dan penguasaan materi. Nah, di sana diintegrasikan menjadi 3. Di sini saya mengambil di tahap orientasi pada tahap PBL ini kan tahap pertama di orientasi. Saya menyampaikan berupa video dulu, Pak, melalui PowerPoint. Di sini integrasi TPACK-nya yaitu TK berarti ya, teknologi knowledge. Nah, dengan menampilkan video, anak-anak kan sudah mengetahui saya mengintegrasikan TK-nya, teknologi knowledge. Kemudian dengan menyampaikan materi tentang hidup halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan, berarti itu kontennya atau materinya, Pak. Kemudian setelah itu pedagogi knowledge-nya di sini anak-anak diajak tanya jawab tentang video yang ditayangkan, gitu, Pak. Terus? Nah, itu kan teknologikalnya, pedagogikalnya. Ya itu dah, Pak. Setelah kita menyayangkan video, kita ajak anak-anak berdiskusi tentang video yang ditayangkan tadi, gitu, Pak. Ya. Jadi mungkin itu saja, Pak ya. Sudah cukup saya bisa memberikan nilai untuk Bapak ya. Oke, Bapak, terima kasih, Bapak. Klarifikasi daripada indikator yang ada di dalam LMS ya. Jadi mohon maaf jika ada kurang berkenan karena itu semua keterbatasan saya ya, secara tidak sengaja sehingga itu bisa keluar dari mulut saya atau dari galaku saya, Pak ya. Jadi Bapak, terima kasih, Bapak. Saya dilancarkan untuk selanjutnya sehingga apa yang menjadi tujuan Bapak bisa tercapai ya, sampai dengan tahap akhir gitu, Pak ya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Silakan Bapak bisa lift dari room ya. Baik, terima kasih atas supportnya, Bapak. Nah, saya izin lihat dulu, Pak.